saja Pak Gus Rowi memaparkan materinya malam hari ini. Monggo silakan. Baik, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa pada malam hari ini. Kita akan diskusi santai. Background saya banyak di pelatihan, jadi saya mungkin akan membawakan sesi ini dengan menggunakan gaya-gaya pelatihan. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa tidak nyaman dengan gaya ini, tolong dibuat nyaman saja gitu. Kita sangat interaktif, jadi teman-teman nanti saya manggil teman-teman aja ya, meskipun di sini mungkin ada yang sudah senior, kami mungkin biar kesannya kita sangat dekat hubungan kita, sangat dekat dalam arti kita mungkin punya kepentingan sama untuk diperlakukan secara sama gitu. Saya mau nanya dulu nih sebelum kita mulai ini. Kira-kira di situ ada ruang chat, kalau teman-teman lihat ada bagian chat itu, silakan Anda tulis di chat itu apa yang menjadikan Bapak Ibu sekalian datang ke acara ini malam ini. Alasannya apa? Boleh dituliskan di ruang chat. Kalau nggak bisa nulis, mungkin bisa ngomong langsung. Ini penak-penakan baik. Yang mungkin sudah nulis, mungkin bisa ngomong langsung. Apa yang membuat Bapak Ibu sekalian malam ini datang ke acara ini? Jangan sampai Anda nggak punya alasan loh. Atau jangan sampai Anda tidak tahu ngapain kita malam ini di sini. Oke, ini ada dari Mbak Hazia Ghazali, Mbak Ziko dari Lombok, ingin lebih mengenal diri. Mbak Ani dari Ponorogo, mengenal diri sendiri. Ini dua perempuan yang ada malam ini. Ada Bu Suki Sadono itu perempuan lagi. Ada Mbak Ani, ada Mbak Ziko, lebih mengenal diri sendiri. Dan yang lain, pengen lebih mengenal diri sendiri. Wah, selama ini kemana? Kemana Anda dan di mana Anda sampai kok pengen lebih mengenal diri Anda sendiri gitu? Itu menarik itu ya. Terus kalau ngomongin usia udah 40 tahun lebih itu kok masih pengen tahu mengenal diri sendiri itu selama ini di mana gitu. Itu menarik juga itu untuk dibahas itu ya. Nah, oke. Ada lagi yang nambah nih? Wah ini Pak Agus Raka nih panjang, makanya dia mikirnya panjang tadi. Pengen ngeramein program ABI biar lebih maju. Khusus apa sekarang pengen tahu konsep ngerteni awake dhewe lan bisa ngerteni piye pendapatnya wong liya tumrap awake dhewe. Pak Agus Raka hati-hati nggih. Mengke lek jenengan sibuk ngurusi apa omongane wong liya teng jenengan, mengke uripe mangke ora penak blas kuwi. Ngurusi wong liya terus nggo. Hati-hati niku nggih. Ternyata itu menarik juga, penasaran sama diri saya ini. Aryati, Mbak Aryati penasaran dengan diri saya sendiri. Kalau penasaran dengan diri Anda sendiri, berarti Anda harus menciptakan hal-hal yang membuat Anda terus penasaran tentang diri Anda. Tadi ada juga menarik tuh, misalkan saya besok itu nggak tahu mau ngapain gitu. Aku pokoknya pengen buat surprise untuk diriku sendiri gitu. Misalnya apa itu? Itu menarik juga itu. Melakukan hal-hal yang mungkin spontan yang kita nggak biasa melakukannya gitu. Nggak pernah minum kopi, ngopi. Itu kan surprise tuh. Wah, surprise aku ngopi ini. Mules gitu. Ya nggak apa-apa mules, tapi kan itu surprise itu. Oke, ada lagi? Menarik, terima kasih responnya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa respon yang saya lihat fokus ke diri sendiri, ada juga fokus ke orang lain. Misalnya kalau yang Pak Agus Raka nih yang kayaknya fokus pengen ngerteni wong liya, itu menarik sekali. Pak Agus Priyono ingin menjaga persaudaraan. Itu juga bagian dari memaknai sekeliling. Nah, ini menarik, katanya kalau orang ada nih satu quote dari Agus. Saya ngomongnya ngawur nih ya, ngawur tuh alur ngidul pokoknya nggak jelas pokoknya, tapi ngomongnya insya Allah ada manfaatnya lah. Ada satu quote dari Auguste Comte. Sorry ini bahasa Inggris tapi dimanai lah. Know yourself to improve yourself. Auguste Comte bilang, kalau Anda tahu diri Anda, maka akan meningkatkan diri Anda. Kira-kira maknanya gimana tuh? Kalau kamu tahu diri kamu, maka akan meningkatkan diri kamu. Bagaimana mengetahui diri kita itu meningkatkan diri kita? Ada yang punya pengalaman? Ada yang mau berbagi? Ketika Anda mengetahui tentang kelemahan Anda, kekurangan Anda, itu ternyata juga membuat Anda makin meningkat. Semakin banyak belajar, maka akan semakin banyak yang akan didapatkan. Nah, sekarang bagaimana tahu kalau Anda itu tahu diri Anda? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda mengenal diri Anda? Jadi apa? Misalnya
kita tahu misalnya apa ya? Misalnya kita diundang ke rumah teman kita misalnya. Kita tahu bahwa kita tidak suka teman kita itu gitu. Saya nggak suka teman kita itu, saya nggak suka teman yang undang saya, maka saya nggak mau datang gitu. Tapi kemudian kok rasanya nggak enak datang kalau aku nggak datang gitu. Nah, kira-kira kalau aku mengenal diriku itu, langkah yang dilakukan idealnya seperti apa? Aku datang atau nggak datang? Datang. Datang. Kenapa? Yakin bahwasanya meskipun saya tidak suka, misalnya saya tidak suka sama orang, ya, kayak kemarin contoh misal ada Kuat belum lama ini kan, dia acara nikahan, saya nggak ada niatan datang waktu itu karena dia udah membuat ini kan di kantor lah, intinya ada permasalahan di kantor, tapi saya tetap datang karena saya yakin bahwasanya ketika saya datang ataupun ketika saya tidak datang nanti pasti akan apa ya, maksudnya nanti kalau nggak datang yo nggak enak. Kalau datang kan kita di kantor mau bagaimanapun sejelek apapun ya saya usahakan datang. Meskipun dia tidak suka sama saya tetap akan saya datang. Karena saya yakin pada diri saya sendiri bahwasanya silaturahim pasti akan terjaga dari situ. Orang pasti akan menilai kita dari situ. Meskipun orang itu musuh kita ya kita tetap mau silaturahim. Itu aja. Berarti sebenarnya yang membuat Mas Agus dan Maman datang itu karena Anda yang memang meyakini bahwa kalau ketemu orang yang meskipun kita nggak menyukai maka akan membawa manfaat, atau Mas Agus yang sebenarnya sedang mengkhianati diri sendiri ketika Anda nggak suka kok Anda datang. Yang mana kira-kira? Enggak, saya nggak berkhianat. Apa Anda nggak lamis datang ke sana, Anda nggak suka, Anda ketemu mereka basa-basi? Dia nggak suka sama saya, tapi saya tetap datang. Gitu ya. Berarti cara Anda, ketika Anda tahu bahwa dia nggak suka Anda, dan Anda tetap menemui mereka, Anda tidak peduli apapun kata dia, yang penting Anda merasa berniat baik, berbuat baik ke sana dan bertemu, gitu ya? Iya, dan kemudian langsung responnya baik. Habis itu dia belum lama, setelah 1 hari, WA langsung terima kasih Mas Agus, terima kasih udah gini-gini. Langsung disitulah tercipta, akhirnya tidak ada yang tadinya di kantor cuek-cuekan, akhirnya timbul hubungan emosional yang baru. Dari situlah Anda kemudian belajar tentang apa, Mas? Belajar tentang diri Anda bahwa ketika saya tidak mempedulikan apa yang orang pikirkan, apa yang orang rasakan tentang saya, dan saya meyakini bahwa yang saya lakukan benar, maka saya akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, gitu ya, kira-kira. Siap, betul, siap. Ya, betul. Jadi sampai mengenali diri Anda seperti itu saat ini. Ketika Anda bertemu dengan situasi yang mirip seperti itu, maka yang Anda lakukan adalah hal tadi itu. Siap, betul. Ternyata katanya kalau kita ingin mengenal orang lain itu, atau pengen memahami diri kita sendiri, itu juga kita harus, kalau kita pengen memahami orang lain, itu ternyata juga berangkat dari pemahaman kita mengenai diri kita sendiri. Ada yang pernah dengar mungkin di zaman dulu teori mengenai Johari window? Ada nggak pernah dengar ya mungkin ya? Teori jendela Johari itu loh, zaman dulu ada itu. Jadi di teori Johari itu ada 4 kuadran, 4 kotak. Ada kotak yang kita tahu, orang lain juga tahu. Gitu. Kita tahu, orang lain juga tahu. Misalnya, saya pakai baju putih nih. Semua orang tahu saya pakai baju putih. Ada juga area yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Misalnya rahasia-rahasia yang Anda miliki tentang keburukan-keburukan Anda yang itu hanya Anda sendiri yang tahu. Itu namanya satu kotak seperti itu. Ada juga yang kita nggak tahu, orang lain tahu. Gitu. Apa misalnya? Yang kita nggak tahu, ada dalam diri kita, tapi orang lain tahu. Misalnya apa? Yang kira-kira orang lain tahu tentang diri Anda, yang Anda nggak tahu gitu. Suaranya gosip. Gosip. Oke, gosip. Apalagi? Gosip itu berarti yang digosipin hal yang buruk atau yang baik biasanya? Ya, ada yang buruk, ada yang baik. Oke. Namanya juga gosip, digosok-gosok makin sip. Wah, oke. Berarti misalkan keburukan kita tuh kadang-kadang kelemahan kita, kadang-kadang kita nggak tahu, tapi orang lain bisa membantu kita melihatnya. Gitu nggak? Tapi ada juga satu kotak yang itu semuanya kita nggak tahu, orang lain nggak tahu. Itu sama kejadiannya kayak COVID ini.
2 tahun lalu nggak ada yang tahu bakal seperti ini. Nah, itulah ada proses di mana kita mencari apa ya, bahasa itu, kalau bahasa Inggris itu unknown, situasi yang sama-sama nggak ngerti, kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, kalau lihat teori ini, berarti kan ada 4 kuadran tuh. Ketika kita pengen membuat orang lain tahu tentang diri kita, maka kita harus memperlebar kotak yang kita tahu, yang orang lain nggak tahu. Misalnya tiba-tiba sekarang misalkan Mbak Aryani ini jago masak misalnya. Tapi karena dia nggak pernah bercerita kepada orang lain, nggak pernah menunjukkan kualitas masaknya, maka orang lain nggak tahu. Gitu. Disitulah kemudian kita harus membuka diri untuk menunjukkan siapa kita, kemampuan kita apa, dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang juga mungkin bisa mendapat manfaat dari keberadaan kita. Gitu. Karena kan, nggak mau nunjukin kemampuanku, nanti dia bilang aku sombong, dibilang aku seperti ini. Padahal juga nggak seperti itu. Hal yang mengapa kita kemudian membutuhkan orang lain itu karena ada situasi di mana blind spot, situasi yang kita nggak tahu, yang orang lain tahu. Gitu. Nah, itulah kemudian kita, kalau orang Jawa bilang tuh, melihat gitok dewe nggak ngerti. Loh. Itu kan, berarti kan kita butuh itu. Bagaimana sih membuat kita tahu sesuatu yang selama ini kita nggak sadari. Gitu. Kita butuh orang lain untuk itu. Gitu. Paham atau hampa? Paham, Bang. Ya. Kayak kasih saya akan menunjukkan beberapa kata-kata mutiara yang menarik. Oke, ini coba. Sorry ya bahasa Inggris ya, bukan saya ke Inggris, tapi ini tadi biar cepat aja, tapi saya janji mau tak terjemah kalau masalah. The better you know yourself, the better your relationship with the rest of the world, kata Tony Colette. Saya nggak mau bahas siapa Tony ini, karena yang penting bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin, apa isi omongannya. Gitu ya. Ya, kita juga belajar bagaimana merespek orang itu dilihat dari kontennya, bukan siapa yang ngomong. Ini gara-gara yang ngomong bukan Pak Ketua, kita pada protes. Jadi kita belajar melihat konten omongannya. Semakin baik kamu mengenali diri kamu, semakin baik hubunganmu dengan dunia ini, dengan sisa dunia ini. Semakin kita baik memahami diri kita, maka kita akan semakin baik berhubungan dengan dunia ini. Misalnya seperti apa? Misalnya kita belajar mengenai simpati sama empati. Itu manfaatnya buat kita apa? Nah, sebelum kita ngomong dulu, kita bahas dulu nih. Bedanya simpati sama empati apa? Ada yang mau jawab simpati itu Telkomsel. Itu jawaban ke 3 juta yang pernah dengar itu. Jadi kalau simpati itu hanya ungkapan-ungkapan sederhana. Ungkapan-ungkapan sederhana ketika ada orang yang berbelasungkawa, kita hanya mengungkapkan dengan ungkapan sederhana. Saya ikut berbelasungkawa. Tapi kalau empati itu ada aksinya. Jadi tidak hanya kita mengucapkan aja, tapi ada aksinya. Karena kita dengan empati membayangkan kalau aku di posisi orang itu, apa nih yang akan aku lakukan? Apa yang perlu aku perbuat? Maka kemudian muncullah aksi. Oh, kalau aku di posisi dia, berarti aku akan butuh uang untuk biaya pemakaman. Aku butuh uang untuk membeli perkakas dapur untuk selamatan misalnya. Maka kemudian aksinya apa? Kita memberikan uang ke orang yang sedang berbelasungkawa. Itu empati. Gitu ya. Nah, ketika kita memahami hal seperti itu, kita belajar dengan empati kepada orang lain, belajar tentang bagaimana orang lain menghadapi hidup, bagaimana orang lain merespon sebuah persoalan misalnya, itu ternyata juga menjadi refleksi buat kita. Refleksi itu apa sih? Menjadi cermin buat kita. Oh, begitu toh cara orang merespon sesuatu. Oh, begitu toh cara orang ketika dia sedang emosi. Oh, begitu toh cara orang ketika dia sedang bahagia. Nah, refleksi dari melihat sekeliling kita itu ternyata sangat bermanfaat buat kita. Wah, aku yang mana ya? Wah, aku kayaknya cocoknya yang ini. Wah, aku biasanya yang ini. Wah, aku begini ya. Kok dia begitu ya? Nah, ternyata cermin dari kehidupan kita sehari-hari, bertemu banyak orang dan sebagainya itu juga menjadi cermin buat kita. Sehingga kita kayak kacamata. Mungkin nggak semua orang sama dengan kita, tapi kita bisa melihat ada hal-hal yang bisa kita lihat, duplikasi, dan ada hal-hal yang mungkin kita bisa identifikasi. Oh, kayaknya itu menarik kalau aku ketika merespon orang sedih dengan cara seperti itu. Kita jadi belajar. Gitu. Jadi dari sekeliling kita bisa belajar tentang bagaimana diri kita.